Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Harniah Lubis dengan NIM 24240116994. Saya bertugas di SD Negeri 118199 C2, Waluh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Aku Anak Soleh, subtema ciri-ciri munafik pada siswa kelas 4 di SD Negeri 118199 C2, Waluh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang bermanfaat, maka ibu mintakan anak kami Noval untuk memimpin doa. Siap berdoa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Kepada guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ibu ingin tahu kabar anak-anak kami semua. Ya, kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ya, tetap semangat ya. Karena masih hari ini keadaannya cuacanya cerah, sesuai dengan wajah-wajah anak-anak kami semua ya. Semoga nanti ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Oke, sekarang ibu mau anak-anak kami memperhatikan kerapian di sekeliling kalian. Pakaiannya, ada sampah tidak di bawah mejanya, di kolong lacinya, diperhatikan. Sudah? Sudah rapi? Oke, sudah rapi. Alhamdulillah. Nah, kemudian coba kita tepuk semangat ya. Coba. Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5.
yang penting kita itu harus sarapan ya. Sebelum berangkat itu harus tetap sarapan. Kalau tidak sarapan, tidak diisi perut kita dengan makanan, nanti belajarnya bisa apa? Lesu, lemah, tidak semangat. Nah, makanya harus sarapan dan jangan lupa bawa air minum ke sekolah. Itu juga salah satu menu utama untuk bisa hidup sehat. Selanjutnya ada Sahrian, Atsila, Delisia, Florencia, Zulfi Kurniawan. Berarti ada semua ya? Alhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Makanya kita harus selalu bersyukur dengan cara senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan kita selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke, sekarang kita lanjutkan menyanyikan lagu wajib judul Garuda Pancasila sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita. Oke, mintakan anak-anak semua untuk berdiri. Oke, kita lanjut. Kita akan membacakan salah satu surat pendek Al-Quran, yaitu surah At-Tin. Ibu harapkan kita membaca bersama-sama dengan tartil. Dimulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Shadaqallahul azim. Semoga dengan sholawat yang kita baca tadi, kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebelumnya aku mau bertanya, pelajaran kita minggu lalu ada yang masih ingat? Masih? Ayo, tentang apa? Ya, tolong menolong. Tolong menolong itu adalah sikap apa? Sikap terpuji atau disebut juga akhlakul karimah. Tahu kan akhlakul karimah itu adalah sama dengan sikap terpuji. Jadi ibu berharap anak-anak kami supaya bisa memiliki sikap tolong menolong. Nah, kemudian ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita sebelum kita lanjut. Pembelajaran kita pada hari ini adalah materinya anak soleh. Ya, anak soleh. Nanti kita akan mempelajari tentang ciri-ciri munafik. Sini tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti munafik. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri munafik berdasarkan hadis Muhammad SAW. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku jujur dan dapat membedakan mana sikap jujur, mana sikap yang munafik. Dan yang keempat, siswa dapat menghindari perbuatan yang termasuk dalam ciri-ciri munafik. Kemudian aku akan bertanya, pernahkah anak-anak kami sekalian mendengar cerita atau punya teman yang ingkar janji? Siapa? Bagaimana perasaannya kalau ada teman itu ingkar janji? Kecewa, sakit hati, dan marah. Iya, kecewa, sakit hati dan marah. Makanya biasakan ya kalau kita ingin janji sesuatu hal itu mengucapkan insya Allah. Apa artinya insya Allah itu nak? Jika Allah berkehendak. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan bohong? Iya, coba Dharma. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Iya, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, pertanyaan berikutnya, pernahkah di antara kalian merasa kecewa karena ada temannya yang tidak amanah? Ayo, siapa? Ah, Sofia, coba. Bagaimana kalau ada temannya yang tidak amanah? Menasehatinya
dia bisa amanah. Iya, menasihatinya supaya teman kita itu bisa berlaku amanah. Coba perhatikan dulu ke layar. Itu ada pengertian anak soleh. Coba dibaca dulu. Iya, anak soleh itu adalah anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan berakhlak mulia, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Masuk kita sekarang ke materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ciri-ciri munafik. Nah, coba perhatikan di layar ya. Munafik. Coba bacakan dulu dan apa itu munafik? Munafik adalah orang yang pura-pura beriman tetapi sebenarnya tidak beriman di dalam hatinya. Ya, munafik itu adalah orang yang pura-pura beriman tetapi sebenarnya tidak beriman di dalam hatinya. Istilahnya lain di mulutnya, lain di hatinya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa tanda orang munafik itu ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salatu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Apabila berkata dia berbohong, bila berjanji dia mengingkari, dan bila dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita sebelum lanjut pada materi, Ibu akan menayangkan satu buah video di layar. Anak-anak perhatikan, ditonton, dicermati, menggambarkan tentang apa nantinya video yang kita putar ini. Iya, sebentar. Bro, kamu tadi waktu di kantin makan bakwan 5 biji kan? Iya, emang kenapa bro? Kenapa bayarnya cuma 2? Kamu nggak jujur bro. Kamu nggak dengerin penjelasan guru agama baik-baik. Jujur itu hanya dalam perkataan. Aku tadi lihat kamu ketiduran di kelas waktu bapak menjelaskan tentang kejujuran. Jangan ngeles bro. Jadi penjelasan yang kamu dengar itu belum selesai. Tadi aku juga browsing di internet untuk memastikan. Terus aku harus ngapain bro? Aku malu kalau harus mengakuinya sama wak kantin. Kenapa harus malu bro? Kita kan udah belajar tentang amanah. Jadi kita harus berani bertanggung jawab. Aha, gimana kalau besok kamu aku temenin untuk temui wak kantin? Hah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana. Sudah diperhatikan tadi? Sudah didengarkan? Ya, cerita dari video yang kita tayangkan tadi. Ini kejadiannya sering terjadi di sekolah, ya kan? Cerita di kantin saat membeli jajan. Pasti pernah terjadi di sekolah kita ini. Ya kan? Kadang-kadang di situ ramai, anak-anak pada istirahat, lonceng istirahat semua berkerumun, ya, membeli jajan sambil berebut, sehingga ibu kantin tidak bisa memperhatikan berapa yang kamu ambil jajan tadi. Ya, kalau kalian itu jujur. Kalau ada yang ibu bilang tadi mempunyai sifat munafik, lain yang di mulut, lain yang di hati, ini yang berbahaya. Diambilnya mungkin jajan itu 5, tapi yang dibayarnya tidak 5, misalnya yang dibayar 2. Berarti itu apa namanya? Tidak jujur.
diajarkan untuk berperilaku jujur. Di sini kita akan berdiskusi. Ibu akan membagikan kepada anak-anak kami alat-alat untuk mengerjakan tugas kelompok pada hari ini. Coba apa yang sudah kamu bawa dari rumah dikeluarkan.
Alif berbohong kepada ibunya dalam pelaksanaan sholat. Alif berkata pada ibunya bahwa dia sudah sholat, padahal belum. Alif tidak jujur pada ibunya. Contoh perilaku jujur, mengakui kesalahan yang dibuat. Kelompok berikutnya. Kelompok terakhir ya. Ciri-ciri munafik. Kelompok 5. Andi mendapatkan nilai jelek. Dia berbohong. Andi takut bicara kepada ibunya tentang nilainya yang jelek, dan dia kalau tidak jadi dapat hadiah dari ibunya. Contoh perilaku jujur, tidak boleh berbohong kepada orang tua. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, itulah tadi sudah sama-sama kita dengarkan hasil dari tugas kelompok. Dari masing-masing tugas kelompok tadi, gambar yang anak-anak kami tempel itu menggambarkan tentang ciri-ciri munafik. Ya, ciri-ciri munafik. Coba sambil diperhatikan ke layar. Munafik adalah orang yang berpura-pura beriman tapi hatinya tidak demikian. Ciri munafik menurut hadis Rasulullah itu ada 3. Yang pertama, Jika bicara dia berdusta. ya oke, kedua, Jika dia ketiga, kita diberi amanah dia berkhianat. Perilaku tentang ciri-ciri munafik. Mau nyanyi sama-sama? Dengar nggak lagunya? Mau dengar nggak? Nah, lagunya seperti ini. Ciri-ciri munafik ada 3. Yang pertama, jika berbicara berdusta. Yang kedua, berjanji mengingkari. Yang ketiga, dipercaya berkhianat. Bisa nggak? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Ciri-ciri munafik ada 3. Pertama, berbicara berdusta. Yang kedua, berjanji mengingkari. Yang ketiga, dipercaya berkhianat atau diberi amanah dia berkhianat. Tentang munafik dan ciri-cirinya sudah paham ya? Sudah paham. Jadi munafik itu tadi sudah dijelaskan bahwa artinya pura-pura beriman, ya. Kemudian ciri-cirinya ada 3, tadi sudah kita sebutkan 1 per 1. Nah, setelah kita sudah mengerjakan tugas kelompok selesai, ibu akan membagikan pada anak-anak kami tugas mandiri. Ya. Kerjakan, dibaca soalnya bagus-bagus apa yang ditanya. Ya sudah ya, Nah, mulai dikerjakan. Ya, semua sudah selesai tugas mandirinya seputar dari tentang pelajaran kita sifat munafik. Apa yang dimaksud dengan munafik? Coba dijawab lagi, apa itu artinya munafik? Ya, pura-pura beriman. Sebutkan 3 ciri munafik. Ayo nak. Bila berkata bohong atau dusta, Ya, lanjut. bila percaya pengkhianat. Ya. Jika dipercaya pengkhianat. Jika berkata berdusta.
sekolah.